Pernahkah Anda mendengar ungkapan, kesepian itu bisa membunuh? Mungkin kedengarannya berlebihan, tapi faktanya, penelitian modern justru membuktikan hal itu benar adanya, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia lansia. Bayangkan, setelah bertahun-tahun hidup bersama pasangan, anak-anak, atau keluarga, tiba-tiba seseorang harus menghadapi hari-harinya seorang diri. Tidak ada lagi suara tawa di rumah, tidak ada lagi rutinitas membangunkan anak sekolah, bahkan kadang tidak ada yang menanyakan, sudah makan atau belum? Kesepian yang berlarut-larut ternyata bukan hanya membuat hati terasa hampa, tetapi juga bisa berdampak serius pada kesehatan tubuh. Menurut data dari Harvard Medical School, kesepian kronis bisa meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 29% dan risiko stroke hingga 32%. Dokter bahkan menyebut kondisi ini sama berbahayanya dengan merokok 15 batang rokok per hari. Bagi seorang lansia, terutama setelah usia 70 atau 80 tahun, efeknya bisa jauh lebih berat. Sistem imun tubuh menurun, metabolisme melambat, dan otak lebih rentan terhadap stres. Jika kesepian tidak ditangani dengan cara yang tepat, hidup yang seharusnya damai di usia senja bisa berubah menjadi penderitaan panjang. Namun, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah benar hidup sendiri di usia tua selalu identik dengan kesepian yang membunuh? Jawabannya, tidak. Ada perbedaan besar antara kesepian dan kesendirian. Kesepian adalah kondisi emosional yang membuat Anda merasa kosong, tidak dibutuhkan, dan tidak terhubung dengan orang lain. Sementara kesendirian bisa menjadi pilihan yang menenangkan, sebuah ruang untuk refleksi, kebebasan, dan bahkan kesehatan mental yang lebih baik jika dijalani dengan benar. Inilah yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang, baik lansia sendiri maupun keluarga di sekitarnya. Ambil contoh cerita nyata dari Ibu Sri, 74 tahun, warga Yogyakarta. Setelah suaminya wafat 5 tahun lalu, anak-anaknya yang sudah berkeluarga tinggal di kota lain. Awalnya, Ibu Sri merasa sangat kesepian. Berat badannya turun drastis, ia sering sakit, bahkan dokter sempat memperingatkan bahwa jika pola hidupnya tidak berubah, kesehatannya bisa menurun dengan cepat. Namun, setelah mengikuti komunitas lansia di kotanya, belajar senam kaki setiap pagi, dan rutin menghadiri pengajian, hidupnya berubah. Ia tidak lagi merasa sendirian, meskipun secara fisik tetap tinggal sendiri di rumah. Saya belajar bahwa kesepian itu datang bukan karena tidak ada orang, tetapi karena kita tidak membuka hati untuk berhubungan dengan sesama, ujarnya. Kisah ini menunjukkan, hidup sendiri tidak selalu berarti Anda harus menderita. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas fakta ilmiah tentang kesepian pada lansia, apa saja tanda-tandanya, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, serta yang paling penting, cara mengubah kesendirian menjadi sumber kebahagiaan. Anda akan menemukan tips dari dokter, hasil riset internasional, hingga cerita nyata dari para lansia Indonesia yang berhasil menjalani usia senja dengan penuh kedamaian, meski hidup sendiri. Maka, tetaplah bersama saya sampai akhir, karena mungkin jawaban atas pertanyaan terbesar Anda, bagaimana cara agar hidup di usia senja tetap sehat dan bahagia meski sendiri, ada di sini. Pertama, tanda kesepian berbahaya. Salah satu tanda kesepian yang paling berbahaya bagi lansia adalah menurunnya kesehatan fisik tanpa sebab yang jelas. Banyak orang berpikir jika seorang pria atau wanita usia 70 tahun ke atas sering sakit, itu hanyalah bagian normal dari penuaan. Namun dokter memperingatkan, jika penurunan kesehatan terjadi setelah seseorang hidup sendiri, itu bisa menjadi tanda bahwa kesepian mulai menggerogoti tubuh. Gejalanya mungkin tampak sepele, cepat lelah meski tidak banyak aktivitas, sering sakit kepala, sulit tidur, atau kehilangan nafsu makan. Padahal, di balik itu semua, ada mekanisme biologis yang sedang bekerja. Menurut penelitian dari University of California, San Francisco, UCSF, lansia yang merasa kesepian memiliki risiko 64% lebih tinggi mengalami penurunan fungsi fisik, termasuk melemahnya otot kaki dan berkurangnya kemampuan berjalan. Ini terjadi karena kesepian memicu peningkatan hormon stres, yaitu kortisol. Kadar kortisol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan tekanan darah naik, sistem kekebalan tubuh melemah,
dan mempercepat proses peradangan dalam tubuh. Singkatnya, kesepian bukan hanya soal hati yang hampa, tetapi bisa benar-benar mencetak jejak pada tubuh. Contoh nyata bisa kita lihat dari kisah Pak Budi, 76 tahun, dari Bandung. Setelah istrinya meninggal, Pak Budi memilih tetap tinggal di rumah mereka yang besar seorang diri. Awalnya ia merasa baik-baik saja, tetapi dalam waktu kurang dari 1 tahun, kesehatannya menurun drastis. Kaki yang dulu kuat kini sering terasa lemas, ia mudah jatuh, dan berat badannya turun hingga 7 kg. Setelah diperiksa, dokter tidak menemukan penyakit serius, namun menyimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah kesepian dan kehilangan semangat hidup. Dokter menyarankan agar Pak Budi lebih sering berinteraksi sosial, menjaga pola makan sehat, dan rutin melakukan olahraga ringan. Perlahan-lahan, dengan mengikuti kelompok jalan pagi bersama tetangga dan rajin minum cukup air putih setiap hari, kesehatannya mulai membaik. Kisah Pak Budi memberi pelajaran penting. Jika Anda atau orang terdekat Anda di usia lansia mulai sering sakit tanpa sebab jelas, jangan hanya menyalahkan usia. Bisa jadi itu adalah tanda kesepian yang harus segera ditangani. Menurut data WHO, lebih dari 20% lansia di dunia mengalami gangguan kesehatan mental, dengan kesepian sebagai pemicu utamanya. Artinya, jika kondisi ini diabaikan, risiko jangka panjangnya bisa berupa depresi, demensia, bahkan penurunan harapan hidup. Jadi, tanda pertama yang wajib diperhatikan adalah perubahan kesehatan fisik yang tidak wajar setelah hidup sendiri. Jika terjadi, itu bukan sekadar hal kecil, melainkan sinyal tubuh Anda sedang berteriak meminta perhatian. Jangan anggap remeh, karena hidup lebih lama bukan hanya soal usia, tapi tentang kualitas kesehatan yang bisa dijaga jika kesepian ditangani dengan bijak. Kedua, gangguan tidur yang tak kunjung selesai. Tanda kedua yang sering muncul pada lansia yang kesepian adalah gangguan tidur yang terus-menerus. Banyak orang mengira sulit tidur hanyalah akibat usia yang bertambah, padahal tidak selalu begitu. Kesepian bisa membuat otak tetap siaga, meski tubuh sudah lelah. Akibatnya, seorang lansia bisa berbaring berjam-jam di tempat tidur, tetapi tidak kunjung terlelap. Jikapun tidur, biasanya tidak nyenyak dan mudah terbangun di tengah malam. Hal ini berbahaya karena tidur adalah salah satu kebutuhan vital yang menentukan kesehatan tubuh. Menurut penelitian dari University of Chicago, lansia yang merasa kesepian cenderung mengalami gangguan tidur 25% lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merasa kesepian. Saat seseorang merasa sendiri, tubuhnya memproduksi hormon stres dalam jumlah lebih besar. Hormon ini membuat jantung bekerja lebih cepat, pernapasan lebih pendek, dan pikiran menjadi gelisah. Tidak heran jika kesepian sering disebut sebagai pencuri tidur di usia senja. Padahal, kualitas tidur yang buruk bisa mempercepat penuaan otak, menurunkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan risiko penyakit serius seperti hipertensi, diabetes, hingga Alzheimer. Contoh nyata datang dari Ibu Aminah, 72 tahun, dari Surabaya. Setelah anak-anaknya merantau dan suaminya wafat, ia mulai sering terjaga di malam hari. Hampir setiap malam ia hanya tidur 3-4 jam, itu pun dengan kondisi gelisah. Akibatnya, pada siang hari tubuhnya lemah, mudah marah, dan sering lupa hal-hal sederhana. Dokter yang memeriksanya mengatakan tidak ada penyakit berat, melainkan stres emosional karena kesepian. Solusinya sederhana, Ibu Aminah diminta membangun rutinitas baru, seperti berjalan kaki sore bersama tetangga, memperbanyak interaksi sosial, dan menulis jurnal syukur sebelum tidur. Setelah beberapa bulan, kualitas tidurnya membaik, dan kesehatannya pun ikut meningkat. Cerita ini menunjukkan bahwa tidur bukan sekadar waktu istirahat, tetapi fondasi utama bagi kesehatan lansia. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami susah tidur setelah hidup sendiri, jangan anggap itu hal biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa kesepian sedang merusak keseimbangan tubuh Anda dari dalam. Nah, sampai di sini saya ingin bertanya, apakah Anda masih menyimak dengan baik sampai tanda kedua ini? Jika iya, buktikan dengan cara tuliskan di kolom komentar, nomor 2. Dengan begitu, saya tahu Anda adalah penonton setia yang benar-benar peduli pada kesehatan di usia senja.
Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari informasi berharga ini. Kesepian memang bisa terlihat sepele, tapi dampaknya nyata. Dari gangguan tidur kecil, bisa berkembang menjadi masalah kesehatan serius yang memengaruhi kualitas hidup. Itulah sebabnya, tanda kedua ini harus benar-benar diwaspadai. Ketiga, hilangnya semangat hidup dan motivasi sehari-hari. Tanda ketiga dari kesepian yang berbahaya pada lansia adalah hilangnya motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Banyak orang mengira jika seorang lansia tidak lagi bersemangat, itu hanya karena faktor usia. Padahal, kenyataannya lebih dalam dari itu. Ketika seseorang kesepian, ia bisa merasa tidak punya alasan lagi untuk bangun pagi, tidak ada dorongan untuk menjaga rumah tetap bersih, atau bahkan kehilangan minat pada makanan favoritnya. Kondisi ini sering disebut oleh psikolog sebagai silent withdrawal, penarikan diri secara perlahan dari kehidupan. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Gerontology, lansia yang mengalami kesepian kronis memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk jatuh dalam kondisi depresi dibandingkan dengan mereka yang masih aktif bersosialisasi. Depresi pada lansia bukan hanya membuat pikiran gelap, tetapi juga memperburuk kesehatan fisik. Tubuh menjadi lemah, sistem kekebalan menurun, dan akhirnya membuka jalan bagi penyakit-penyakit kronis yang seharusnya bisa dihindari. Dengan kata lain, hilangnya motivasi bukan sekadar masalah mental, melainkan bisa mempersingkat usia seseorang. Salah satu contoh nyata datang dari Pak Slamet, 74 tahun, asal Yogyakarta. Setelah istrinya meninggal, ia mulai kehilangan semangat untuk berkebun, padahal sebelumnya kebun kecil di belakang rumah selalu dirawat dengan penuh cinta. Ia juga jarang makan, sering hanya minum teh hangat tanpa cukup makanan bergizi. Kondisinya makin lama makin memprihatinkan. Beruntung, seorang tetangga mengajaknya bergabung dengan kelompok pengajian lansia di kampungnya. Dari sana, Pak Slamet kembali menemukan makna hidup. Ada teman ngobrol, ada kegiatan rutin, dan ada orang-orang yang menanti kehadirannya. Dalam beberapa bulan, wajahnya kembali cerah, berat badannya naik, dan ia bahkan kembali menanam sayuran di kebunnya. Kisah Pak Slamet menegaskan bahwa semangat hidup bukan sekadar soal umur panjang, tapi juga soal kualitas hidup yang sebenarnya. Jika seorang lansia merasa tidak ada lagi hal yang bisa membuat hari-harinya berharga, maka kesepian sudah mulai merusak dari dalam. Dan yang lebih berbahaya, tanda ini sering tidak disadari oleh keluarga. Anak-anak yang sibuk bekerja atau tinggal jauh hanya melihat dari jauh bahwa orang tuanya masih baik-baik saja. Padahal, di balik pintu rumah, mereka sebenarnya berjuang melawan rasa hampa yang dalam. Dokter dan ahli kesehatan sepakat bahwa aktivitas sosial yang bermakna adalah salah satu cara paling efektif untuk menjaga semangat hidup lansia. Baik itu melalui komunitas, kegiatan ibadah, atau sekadar bercengkerama dengan tetangga, interaksi sederhana bisa menghidupkan kembali motivasi. Karena pada akhirnya, manusia adalah makhluk sosial. Dan di usia senja, kebutuhan untuk merasa dibutuhkan dan dicintai justru semakin besar. Itulah tanda ketiga yang perlu diwaspadai, hilangnya motivasi sehari-hari. Jika hal ini mulai terlihat, keluarga wajib turun tangan, karena tanpa dukungan, kondisi ini bisa berkembang menjadi depresi yang lebih dalam dan berbahaya. Keempat, melemahnya nafsu makan dan pola makan yang berantakan. Tanda keempat yang sering muncul akibat kesepian pada lansia adalah hilangnya nafsu makan atau pola makan yang tidak teratur. Banyak penelitian medis menunjukkan bahwa saat seseorang merasa kesepian, sistem tubuh mereka bereaksi seperti sedang berada dalam kondisi stres berkepanjangan. Akibatnya, hormon yang mengatur rasa lapar, seperti leptin dan grelin, menjadi tidak seimbang. Lansia yang kesepian seringkali makan terlalu sedikit, atau justru makan makanan yang tidak sehat sebagai bentuk pelarian, seperti camilan manis berlebihan. Keduanya sama-sama berbahaya karena bisa mempercepat penurunan kesehatan tubuh. Menurut data dari National Institute on Aging, NIA, sekitar 30% lansia yang hidup sendiri mengalami malnutrisi ringan hingga sedang. Mereka sering tidak menyadari bahwa tubuhnya kekurangan gizi penting.
Padahal, tubuh lansia membutuhkan nutrisi yang lebih baik untuk menjaga otot tetap kuat, tulang tidak rapuh, dan daya tahan tubuh stabil. Kesepian membuat semangat untuk memasak makanan sehat hilang. Bahkan, ada yang beranggapan, untuk apa repot-repot masak, toh saya makan sendiri. Akhirnya, mereka hanya minum teh atau kopi, atau sekadar makan biskuit seadanya. Kisah nyata datang dari Mbah Karto, 80 tahun, asal Klaten. Setelah istrinya wafat, ia sering hanya makan sekali dalam sehari. Tubuhnya makin kurus, dan beberapa kali hampir pingsan saat bekerja ringan di sawah kecilnya. Ketika diperiksa, dokter menemukan bahwa ia mengalami anemia dan kekurangan protein. Padahal sebelumnya, Mbah Karto adalah sosok pria yang kuat dan jarang sakit. Setelah dibantu oleh anaknya yang tinggal tidak jauh dari desa, ia mulai mengikuti program posyandu lansia dan mendapatkan asupan makanan tambahan bergizi. Perlahan, berat badannya naik, energinya kembali, dan ia bisa tersenyum lagi. Kisah ini menjadi bukti betapa pola makan yang sehat dan teratur adalah kunci kesehatan di usia senja. Fakta ini juga didukung oleh penelitian dari Harvard School of Public Health yang menemukan bahwa lansia dengan pola makan bergizi seimbang memiliki risiko 40% lebih rendah terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoporosis. Sebaliknya, kesepian yang menyebabkan nafsu makan menurun dapat memperpendek harapan hidup hingga 5 tahun lebih cepat. Artinya, apa yang Anda makan, atau tidak makan, sangat menentukan kualitas hidup setelah usia 70 tahun. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang masih setia menonton sampai tanda keempat ini, apakah Anda benar-benar masih bersama saya? Jika iya, silakan buktikan dengan cara tulis di kolom komentar nomor 4. Itu tandanya Anda adalah bagian dari komunitas penonton setia yang peduli pada masa tua yang sehat dan bahagia. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia, agar semakin banyak saudara dan sahabat kita yang tidak lagi merasa sendirian di usia senja. Tanda keempat ini mengingatkan kita bahwa makanan bukan sekadar kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan emosional. Menikmati makanan bersama orang lain, meski hanya sekadar sarapan sederhana atau minum teh sore, bisa menjadi obat kesepian yang sangat ampuh. Dan tanpa disadari, kebiasaan kecil ini mampu memperpanjang usia serta menjaga kesehatan tubuh di masa tua. Kelima, menurunnya kualitas tidur dan gangguan istirahat malam. Tanda kelima dari kesepian yang berbahaya pada lansia adalah tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Banyak orang menganggap insomnia hanya masalah sepele, tetapi pada lansia, pola tidur yang terganggu sering menjadi sinyal serius. Kesepian dapat meningkatkan kadar hormon stres kortisol, yang membuat pikiran gelisah dan tubuh tetap siaga, meski seharusnya beristirahat. Akibatnya, tidur menjadi dangkal, mudah terbangun, atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Menurut penelitian dari University of California, San Francisco, UCSF, lansia yang melaporkan dirinya kesepian memiliki risiko 24% lebih tinggi mengalami gangguan tidur kronis dibandingkan mereka yang masih aktif bersosialisasi. Kualitas tidur yang buruk ini tidak hanya membuat tubuh lemah di siang hari, tetapi juga berdampak pada kesehatan jantung, sistem imun, bahkan mempercepat penurunan daya ingat. Dengan kata lain, tidur yang terganggu adalah tanda kesepian yang sudah merasuk hingga memengaruhi keseimbangan biologis tubuh. Kisah nyata datang dari Ibu Siti, 72 tahun, asal Surabaya. Sejak anak-anaknya pindah ke luar kota, ia sering merasa sendirian di rumah besar yang dulu ramai. Setiap malam, ia kesulitan tidur. Kadang hanya bisa berbaring hingga dini hari, mendengar jam berdetak tanpa bisa memejamkan mata. Kondisi ini membuat tubuhnya mudah lelah, cepat pusing, dan akhirnya dokter mendiagnosis ia mengalami tekanan darah tinggi. Ketika anaknya menyarankan untuk ikut senam lansia di balai RW dan mengajaknya sesekali tidur di rumah cucunya, kualitas tidurnya perlahan membaik. Sekarang, ia bisa tidur lebih cepat dan bangun pagi dengan wajah segar, bahkan mulai aktif kembali ikut pengajian rutin di lingkungannya. Cerita Ibu Siti menggambarkan bagaimana kesepian bisa berwujud dalam bentuk gangguan tidur. Tidur yang kurang atau tidak nyenyak pada lansia bukan hanya menurunkan kualitas hidup sehari-hari,
tapi juga meningkatkan risiko jatuh, menurunnya fungsi otak, dan memperburuk kondisi medis yang sudah ada. Bukti ilmiah lain datang dari penelitian yang dipublikasikan dalam Sleep Health Journal, yang menemukan bahwa lansia yang kesepian rata-rata tidur 30 menit lebih sedikit per malam, dan kualitas tidurnya 20% lebih buruk dibandingkan lansia yang memiliki interaksi sosial teratur. Kurangnya tidur ini dalam jangka panjang berdampak seperti bom waktu yang perlahan menggerogoti kesehatan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah kebutuhan dasar manusia, apalagi di usia senja. Bukan hanya tubuh yang beristirahat, tetapi juga otak melakukan proses perbaikan, menyimpan memori, dan menjaga kestabilan emosi. Tanpa tidur yang baik, lansia akan cepat merasa cemas, gampang marah, atau bahkan kehilangan semangat hidup. Maka, jika seseorang yang Anda kenal sudah mulai sering mengeluh tidak bisa tidur, jangan hanya menyalahkan faktor usia, mungkin itu adalah panggilan untuk memberi perhatian lebih. Tanda kelima ini menegaskan bahwa kesepian tidak selalu terlihat dari ekspresi wajah atau ucapan, melainkan bisa bersembunyi di balik pola tidur yang rusak. Dan jika tidak segera diatasi, kesepian yang memengaruhi tidur bisa mempercepat datangnya penyakit serius, bahkan memperpendek usia. Kesimpulan akhir. Sahabat lansia yang bijaksana, setelah kita membahas 5 tanda kesepian berbahaya, mulai dari menarik diri dari lingkungan, sering sakit tanpa alasan jelas, kehilangan semangat hidup, munculnya perubahan emosi yang drastis, hingga kualitas tidur yang menurun, kita bisa melihat satu pola besar. Kesepian bukan sekadar perasaan sementara, melainkan sebuah kondisi yang nyata memengaruhi kesehatan tubuh, pikiran, bahkan umur panjang Anda. Banyak penelitian membuktikan bahwa kesepian pada lansia memiliki dampak setara dengan merokok 15 batang rokok sehari, meningkatkan risiko penyakit jantung, demensia, hingga memperpendek usia beberapa tahun. Fakta ini membuat kita semua harus lebih peka terhadap tanda-tanda yang terlihat pada diri sendiri, orang tua, kakek nenek, atau lansia di sekitar kita. Namun, di balik semua fakta ilmiah yang kadang terasa menakutkan, ada harapan besar. Kesepian bisa diatasi. Anda tidak harus membiarkannya tumbuh menjadi penyakit yang diam-diam merenggut kesehatan. Kisah Pak Slamet di Yogyakarta yang kembali bersemangat setelah ikut kelompok pengajian, atau cerita Ibu Siti dari Surabaya yang kualitas tidurnya membaik setelah lebih sering bersama cucu, menunjukkan bahwa solusi bisa sederhana, perhatian, keterhubungan, dan rasa memiliki. Para dokter dan ahli kesehatan juga menekankan bahwa membangun habit sederhana bisa menjadi perisai terbaik melawan kesepian. Hal-hal kecil seperti rutin berjalan kaki 15 menit di pagi hari, mengonsumsi makanan sehat bergizi seimbang, menjaga hidrasi dengan cukup minum, hingga melatih otak dengan membaca atau mengikuti kegiatan sosial adalah senjata yang membuat tubuh tetap kuat. Layaknya seorang senior soldier yang disiplin menjaga barisan hidupnya, Anda juga bisa melawan kesepian dengan kebiasaan yang teratur dan penuh makna. Yang lebih penting lagi, jangan pernah merasa Anda sendirian dalam perjuangan ini. Ada begitu banyak komunitas lansia, kegiatan sosial, bahkan tetangga yang mungkin dengan senang hati menemani, jika Anda mau membuka diri. Terkadang langkah kecil untuk keluar rumah, menyapa orang lain, atau sekadar berbagi cerita adalah awal dari perubahan besar yang akan menyelamatkan kesehatan Anda. Sekarang, saya ingin bertanya kepada Anda yang sudah menyimak sampai akhir video ini, apakah Anda merasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat hari ini? Jika iya, buktikan bahwa Anda adalah bagian dari komunitas kebijaksanaan lansia dengan mengetik di kolom komentar nomor 5. Itu tanda bahwa Anda sudah mendengarkan kelima tanda penting ini dengan sepenuh hati dan siap menjaga kesehatan mental serta fisik Anda dengan lebih baik. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel Kebijaksanaan Lansia agar semakin banyak orang tua, kakek, nenek, atau bahkan keluarga muda yang belajar tentang bagaimana menghadapi usia senja dengan sehat, bahagia, dan penuh makna. Ingatlah, semakin banyak orang yang sadar tentang bahaya kesepian, semakin besar pula peluang kita menciptakan generasi lansia yang kuat, sehat, dan panjang umur. Kesimpulannya, hidup sendiri di usia senja tidak harus berarti kesepian. Dengan menjaga kesehatan,
membangun kebiasaan positif, dan membuka diri untuk tetap terhubung dengan orang lain, Anda bisa menjalani hari-hari tua dengan damai, penuh kebahagiaan, dan jauh dari penyakit yang ditimbulkan oleh rasa sepi. Jadi, mulai hari ini, mari kita rawat tubuh, isi hati dengan semangat, dan rangkul kebersamaan. Karena di balik usia yang terus bertambah, ada kebijaksanaan yang bisa menjadi warisan berharga bagi generasi setelah kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.